Beberapa jam setelah tertawa di camp, mereka hampir mati ditembaki tanpa peringatan di tengah gurun. Dipimpin Kapten Eko, tim kecil ini harus bertahan dalam 10 menit paling mematikan, sambil menyadari satu hal mengerikan, ini bukan serangan biasa. Mereka sedang diuji, atau mungkin, dijebak. Siapa dalangnya? Dan kenapa mereka jadi target? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Jejak Nurani Channel untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Ledakan suara tembakan pertama itu datang tanpa aba-aba, tanpa peringatan, seolah langit gurun tiba-tiba runtuh menimpa mereka. Kapten Eko yang sedang berdiri di samping kendaraan lapis baja langsung tersentak, matanya membesar saat peluru menghantam bodi kendaraan dengan suara dentuman keras yang memekakan telinga. "Tiarap!" teriaknya sekuat tenaga, namun suaranya hampir tenggelam oleh rentetan tembakan yang datang dari segala arah. Debu beterbangan, pasir beterbangan ke udara, membuat pandangan menjadi kabur dan menyesakkan napas. Salah satu prajurit terjatuh sambil berteriak panik, mencoba mencari perlindungan di balik ban kendaraan. Dalam hitungan detik, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi neraka kecil yang penuh teror dan kekacauan. "Kapten, ini bukan warga sipil," teriak seorang anggota dengan suara bergetar, tangannya gemetar sambil memegang senjata. Kapten Eko mengintip sekilas dari balik perlindungan, mencoba membaca situasi, namun yang ia lihat justru membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Gerakan musuh terorganisir, rapi, dan penuh perhitungan. Jelas mereka bukan kelompok sembarangan. "Mereka terlatih, ini jebakan," gumamnya pelan. Namun cukup untuk membuat anak buahnya saling berpandangan dengan wajah pucat. Ketegangan semakin terasa ketika suara peluru semakin mendekat, menghantam tanah hanya beberapa senti dari posisi mereka. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang, hanya ada pilihan bertahan atau mati. Dan di tengah kekacauan itu, rasa percaya mulai diuji. "Siapa yang kasih info lokasi ini?" Tiba-tiba salah satu prajurit berteriak dengan nada marah dan penuh kecurigaan. Kalimat itu membuat suasana semakin panas, bahkan di tengah hujan peluru yang belum berhenti. "Kita dikirim ke sini tanpa pengawalan tambahan. Ini nggak masuk akal," lanjutnya, matanya memandang tajam ke arah Kapten Eko. Seketika, konflik muncul bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam tim mereka sendiri. Kapten Eko menatapnya tajam, rahangnya mengeras, mencoba menahan emosi di tengah situasi yang sudah di luar kendali. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. "Fokus bertahan," bentaknya keras, meski dalam hatinya sendiri mulai muncul keraguan yang sama. Suara radio tiba-tiba berderak, memecah ketegangan yang sudah hampir meledak. "Tim Eko, laporkan situasi." Terdengar suara dari camp, namun sinyalnya putus-putus dan dipenuhi gangguan. Kapten Eko dengan cepat meraih radio itu, tangannya kotor oleh debu dan keringat yang bercampur. "Kami diserang." "Ulangi, kami diserang." "Butuh bantuan segera," teriaknya dengan napas memburu. Namun jawaban yang ia tunggu justru tertunda, hanya suara statis yang membuat suasana semakin mencekam. Di belakangnya, salah satu prajurit mulai panik dan berteriak, "Mereka mendekat, Kapten. Kita nggak bakal tahan lama." Ketakutan mulai merambat, seperti racun yang perlahan melumpuhkan keberanian. Kapten Eko menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya di tengah kekacauan yang tak terkendali. Ia tahu, jika ia kehilangan kendali sekarang, semuanya akan berakhir di tempat itu juga. Dengan napas berat, ia membuka mata dan menatap satu persatu anak buahnya yang kini diliputi ketakutan dan amarah. "Dengar saya," suaranya tegas, lebih keras dari sebelumnya, memaksa semua orang untuk fokus kembali. "Kita keluar dari sini, hidup. Apapun yang terjadi, kita tidak akan saling tinggalkan," katanya dengan penuh tekanan dan emosi yang tertahan. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah ini benar-benar hanya misi biasa, atau mereka sedang berjalan masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan mematikan? Beberapa jam sebelum hujan peluru itu terjadi, suasana di kamp perdamaian Indonesia terasa begitu kontras, hampir seperti dunia yang berbeda. Matahari gurun memang menyengat, angin membawa debu yang tak pernah benar-benar hilang. Namun di dalam pagar sederhana kamp itu, kehangatan justru terasa kuat.
Kapten Eko duduk bersila di atas tikar bersama 6 anak buahnya. Kartu-kartu berserakan di tengah mereka. Tawa pecah tanpa beban, candaan ringan saling dilontarkan, seolah mereka lupa bahwa mereka berada di wilayah konflik yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi medan perang. Salah satu dari mereka bahkan bercanda soal siapa yang akan pulang paling cepat jika misi selesai, disambut gelak tawa yang panjang. Tidak ada ketegangan saat itu, hanya kebersamaan yang sederhana namun tulus. "Kapten, kalau nanti pulang ke Indonesia, saya traktir makan besar," celetuk salah satu prajurit dengan wajah penuh semangat. Yang lain langsung menyahut, saling meledek dan menertawakan janji yang terdengar seperti mimpi di tengah gurun asing itu. Kapten Eko hanya tersenyum tipis, mengocok kartu di tangannya dengan santai, namun matanya sesekali menatap ke arah luar camp. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan ganjil yang muncul tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengabaikannya, kembali larut dalam permainan, tapi firasat itu terus mengganggu pikirannya. Seolah ada sesuatu yang sedang bergerak, perlahan, mendekat tanpa mereka sadari. Tiba-tiba, suara dering telepon dari ruang komunikasi memecah suasana santai itu seperti pisau yang mengiris ketenangan. Semua langsung terdiam, tawa yang tadi memenuhi udara mendadak hilang begitu saja. Salah satu anggota bergegas mengangkat telepon, wajahnya yang semula santai perlahan berubah tegang. "Kapten, ini dari pusat," ucapnya pelan, menyerahkan alat komunikasi itu dengan tangan yang mulai kaku. Kapten Eko berdiri perlahan, menerima telepon tersebut, dan sejak detik itu, ekspresi wajahnya berubah drastis. Tidak ada lagi senyum, hanya keseriusan yang dingin. "Kapten Eko, situasi di desa sektor timur tidak stabil. Ada indikasi pergerakan mencurigakan. Kami butuh tim Anda untuk memastikan kondisi di lapangan," suara jenderal terdengar tegas dan tanpa kompromi. Kapten Eko terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang terdengar sederhana namun terasa berat. "Apakah ada laporan kontak senjata sebelumnya, Jenderal?" tanyanya mencoba memastikan. "Belum ada, tapi kami tidak ingin mengambil risiko." "Bergerak sekarang," jawab suara itu singkat sebelum sambungan terputus. Ruangan menjadi sunyi, hanya suara angin gurun yang terdengar dari kejauhan. Kapten Eko menatap anak buahnya satu persatu, dan tanpa perlu banyak kata, mereka semua sudah mengerti bahwa sesuatu yang serius sedang menanti. "Siapkan kendaraan. Kita berangkat sekarang," perintahnya singkat namun penuh tekanan. Salah satu prajurit sempat menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. "Kapten, biasanya kalau ada indikasi seperti ini, kenapa cuma kita yang dikirim?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan baru. Yang lain saling berpandangan, seolah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kapten Eko tidak langsung menjawab, hanya menatap ke arah luar camp dengan sorot mata yang sulit ditebak. Mesin kendaraan lapis baja mulai dinyalakan, suaranya menggema di antara bangunan sederhana camp, menggantikan tawa yang sebelumnya ada, dan suasana yang tadinya hangat kini berubah menjadi dingin penuh tekanan yang tak terlihat namun terasa jelas di setiap napas mereka. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi janji-janji pulang dengan selamat yang diucapkan dengan ringan. Karena kini setiap kata terasa terlalu berat untuk diucapkan, setiap langkah terasa seperti menuju sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya, dan setiap tatapan di antara mereka menyimpan pertanyaan yang sama yang tidak berani diungkapkan dengan keras. Apakah ini benar-benar hanya misi pengecekan biasa seperti yang dikatakan pusat, atau justru mereka sedang dikirim menuju sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketegangan desa, sesuatu yang bahkan mungkin tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali duduk bersama, bermain kartu, dan tertawa seperti beberapa menit yang lalu. Dan di dalam hati Kapten Eko sendiri, firasat buruk itu kini semakin jelas terasa, bukan lagi sekadar perasaan, melainkan seperti peringatan yang datang terlalu terlambat untuk dihindari. Tembakan masih belum berhenti, bahkan justru semakin intens, seolah musuh sengaja menekan mereka tanpa memberi celah sedikit pun untuk bernapas. Kapten Eko mencoba mengatur posisi timnya di tengah kekacauan, suaranya terus memberi perintah meski dadanya terasa sesak oleh debu dan tekanan. "Jangan keluar dari perlindungan. Tahan posisi," teriaknya, matanya terus bergerak mengawasi arah datangnya serangan. Di sisi lain, salah satu prajurit terlihat mulai kehilangan fokus, napasnya memburu, tangannya gemetar hebat.
Peluru kembali menghantam tanah di dekat mereka, memercikan pasir panas ke wajah dan mata. Waktu terasa melambat, setiap detik terasa seperti menit yang tak kunjung berakhir. "Kapten, kita nggak bakal kuat kalau begini terus," teriak seorang anggota dengan nada putus asa yang mulai terdengar jelas. Kata-kata itu mengguncang mental tim, membuat rasa takut yang sebelumnya dipendam kini mulai muncul ke permukaan. Kapten Eko menoleh cepat, menatap tajam prajurit itu. "Dengar, kita masih hidup, itu berarti kita masih bisa bertahan," jawabnya tegas, meski di dalam hatinya sendiri mulai muncul rasa ragu. Ia tahu kondisi mereka tidak ideal, jumlah musuh tidak pasti, dan posisi mereka sudah diketahui sepenuhnya. Namun menyerah bukan pilihan. Tidak sekarang. Tidak di bawah kepemimpinannya. Suara radio kembali berderak, kali ini lebih jelas meski tetap diselingi gangguan. "Tim Eko, bantuan sedang menuju lokasi." Perkiraan tiba 10 menit, suara dari camp akhirnya terdengar. 10 menit. Angka itu langsung terpatri di kepala semua orang. "Kita harus bertahan 10 menit lagi," ulang Kapten Eko, mencoba memberi harapan. Namun ekspresi wajah anak buahnya justru menunjukkan sebaliknya, karena mereka tahu, dalam kondisi seperti ini, 1 menit saja bisa terasa seperti selamanya. Apalagi 10. Serangan tiba-tiba berubah pola, dari tembakan acak menjadi lebih terarah dan agresif, seolah musuh mulai mendekat perlahan sambil mempersempit ruang gerak mereka. "Kapten, mereka maju," teriak salah satu prajurit dengan panik. Situasi semakin kacau, komunikasi mulai terputus-putus, dan suara tembakan bercampur dengan teriakan membuat semuanya terasa tidak terkendali. Dalam kepanikan itu, salah satu anggota tiba-tiba berteriak marah, "Ini semua salah perintah itu. Kita dijebak." Kalimat itu membuat suasana semakin panas, bahkan di tengah kondisi hidup dan mati. Kapten Eko langsung membentak, "Cukup! Fokus ke depan, bukan ke penyesalan." Detik demi detik berjalan lambat sementara tekanan terus meningkat tanpa henti. Keringat bercampur debu menempel di wajah mereka, napas terasa semakin berat, dan suara peluru yang terus menghantam membuat telinga berdenging tanpa henti. Salah satu prajurit bahkan mulai berdoa dengan suara lirih di balik perlindungan, sementara yang lain menggenggam senjatanya lebih erat seolah itu satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Kapten Eko sendiri terus mencoba berpikir di tengah kekacauan. Menghitung kemungkinan, mencari celah, sambil menahan rasa takut yang terus menekan dari dalam, karena ia tahu satu hal yang paling berbahaya bukan hanya musuh di luar sana, tapi juga ketakutan yang bisa menghancurkan mereka dari dalam. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Pola serangan ini bukan sekadar untuk menghabisi mereka dengan cepat, melainkan seperti sedang mempermainkan mereka, menekan perlahan, menguji batas ketahanan mereka, seolah mereka bukan target utama, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar yang belum mereka pahami sepenuhnya. Suara gemuruh kendaraan berat akhirnya terdengar di kejauhan, memecah ketegangan yang hampir mematahkan mental mereka. Dengar itu, bisik salah satu prajurit dengan napas tertahan, matanya membesar penuh harap. Kapten Eko langsung menoleh, fokus, mencoba memastikan. Beberapa detik kemudian, debu tebal terlihat naik dari kejauhan, diikuti siluet kendaraan militer yang melaju cepat menuju posisi mereka. "Bantuan datang. Bertahan," teriak Kapten Eko dengan sisa tenaga yang ia miliki. Semangat yang sempat hampir runtuh kini kembali menyala, meski tubuh mereka sudah hampir kelelahan sepenuhnya. Dengan kedatangan pasukan bantuan, arah pertempuran mulai berubah. Tembakan balasan menjadi lebih terkoordinasi, tekanan terhadap musuh semakin kuat, dan perlahan posisi mereka mulai terdesak mundur. Suara teriakan, dentuman, dan perintah bersahutan di tengah kekacauan yang semakin memuncak. Salah satu kendaraan musuh terlihat mencoba kabur, namun berhasil dilumpuhkan oleh tembakan terarah dari pasukan bantuan. "Jangan biarkan mereka lolos," teriak salah satu komandan tambahan. Dalam waktu yang terasa seperti mimpi buruk panjang, akhirnya 2 orang dari pihak penyerang berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Sisanya mundur, menghilang ke balik gurun yang luas. Setelah situasi berhasil dikendalikan, suasana berubah menjadi tegang namun sunyi. Tidak ada sorak kemenangan, hanya napas berat dan tatapan kosong dari para prajurit yang baru saja melewati kematian.
Dua orang tawanan itu diikat dan dibawa kembali ke kamp dengan pengawalan ketat. Wajah mereka tertutup debu, namun sorot mata mereka dingin dan sulit dibaca. Kapten Eko menatap mereka lama, mencoba mencari jawaban dari kejadian yang hampir merenggut nyawa timnya. Di dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar, kenapa mereka? Interogasi dimulai di ruang tertutup yang dijaga ketat. Awalnya, kedua tawanan itu memilih diam, seolah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Salah satu anggota tim bahkan mulai kehilangan kesabaran. Kalian pikir ini permainan? Teman kami hampir mati di sana, bentaknya penuh emosi. Suasana memanas, tekanan meningkat, hingga akhirnya salah satu tawanan mulai berbicara dengan suara pelan namun jelas. Ia mengungkap bahwa mereka adalah bagian dari kelompok bersenjata yang sedang mencoba merebut wilayah baru secara diam-diam. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Pengakuan selanjutnya membuat ruangan itu seketika membeku, karena ternyata serangan yang mereka lakukan bukanlah misi utama untuk menghancurkan atau membunuh pasukan perdamaian, melainkan sebuah operasi uji kekuatan yang sudah direncanakan untuk melihat seberapa cepat respon dan seberapa kuat pertahanan yang dimiliki oleh pasukan di wilayah tersebut. Mereka sengaja memilih tim kecil seperti Kapten Eko sebagai target untuk mengukur reaksi tanpa memicu konflik besar secara langsung, dan lebih mengerikan lagi, informasi tentang pergerakan tim Kapten Eko ternyata sudah mereka ketahui sebelumnya, seolah-olah ada kebocoran data yang tidak disadari, membuat semua orang di ruangan itu terdiam dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan tidak percaya. Sementara Kapten Eko hanya menunduk dengan raham mengeras, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar serangan acak, melainkan bagian dari permainan besar yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, kamp yang biasanya terasa hangat berubah menjadi tempat yang asing dan sunyi. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada kartu yang dilempar ke tengah lingkaran, hanya angin gurun yang berhembus pelan membawa rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kapten Eko duduk sendirian di depan meja sederhana, menatap kartu yang masih tersisa dari permainan mereka sebelumnya. Tangannya diam, namun pikirannya berputar tanpa henti, mengulang setiap detik kejadian di siang hari. Wajah anak buahnya yang ketakutan terus terbayang di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang jarang ia akui, penyesalan. Di sudut lain kamp, beberapa prajurit terlihat duduk dalam diam, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap kosong ke arah gelapnya gurun. Kalau saja kita tahu dari awal, bisik salah satu dari mereka dengan suara serak, penuh beban. Yang lain tidak menjawab, karena mereka semua memikirkan hal yang sama. Mereka hampir mati, bukan karena kesalahan mereka, tapi karena sesuatu yang lebih besar yang tidak mereka ketahui. Rasa marah muncul, bukan hanya kepada musuh, tapi juga pada situasi, pada keputusan, bahkan pada diri sendiri. Kepercayaan mereka mulai terguncang. Kapten Eko akhirnya berdiri dan berjalan mendekati anak buahnya. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. "Dengar saya," ucapnya pelan namun penuh tekanan. Semua langsung menoleh, memperhatikan setiap kata yang akan ia ucapkan. Apa yang terjadi hari ini, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tapi satu hal yang pasti, kita masih di sini. Kita masih hidup. Dan itu karena kita tidak menyerah satu sama lain. Suasana tetap sunyi, tapi kata-katanya perlahan menenangkan gejolak emosi yang ada. Keesokan harinya, dua tawanan itu dikirim ke pusat komando dengan pengawalan ketat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Semua berjalan sesuai prosedur, terlihat rapi di permukaan, namun meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kapten Eko berdiri memperhatikan kendaraan yang membawa mereka pergi, matanya tajam namun penuh beban. Ia tahu, apa yang terjadi kemarin bukanlah akhir. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak, sesuatu yang mungkin akan kembali suatu hari nanti. Dan saat itu terjadi, mereka harus siap, jauh lebih siap dari sebelumnya. Saat matahari mulai terbit dan cahaya perlahan menyinari kamp yang kembali terdiam, Kapten Eko menatap ke arah timnya yang kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada perubahan yang jelas terlihat di mata mereka. Bukan hanya kelelahan tapi juga kesadaran bahwa hidup bisa berubah dalam hitungan detik. Bahwa tawa yang mereka nikmati kemarin bisa menjadi kenangan terakhir jika keadaan sedikit saja berbeda.
Dan di dalam hatinya, Kapten Eko menyimpan satu beban yang tidak ia tunjukkan kepada siapa pun, sebuah pertanyaan yang terus menghantui tanpa jawaban pasti tentang siapa yang sebenarnya tahu pergerakan mereka, tentang kemungkinan adanya kebocoran yang belum terungkap, dan tentang kenyataan pahit bahwa dalam dunia yang mereka jalani sekarang, musuh tidak selalu datang dari arah yang terlihat, melainkan bisa bersembunyi di balik informasi, keputusan, bahkan kepercayaan itu sendiri, membuatnya sadar bahwa pertempuran yang sesungguhnya mungkin belum benar-benar dimulai.